Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Kita ketemu lagi. Kita baru berapa hari ya Bang Admin? Baru 1 minggu ya. Ini Bang Admin ini jalan-jalan terus. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu yang wow luar biasa, Bang Ganteng di depan saya ini. Walaupun tadi kopiahnya agak dilepas sedikit. Bang Rusman dari teman-teman Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia. Betul, Pekerja Federasi Metal Indonesia ya. Serikat Pekerja Metal Indonesia. Maju sedikit Bang, biar suaranya teman-teman bisa dengar kan. Kita akan bahas tentang, ini judul kita apa tadi Bang? Per tahun minyak naik. Per tahun minyak naik, yang walaupun kita mulai merasakan dampaknya, yang seperti saya misalnya, teman-teman liputan Sumbawa yang biasanya transaksi sekarang ini sudah mulai ada biaya admin yang sudah mulai naik. Bang Rusmin, terima kasih sudah ke liputan Sumbawa malam ini yang sebagai sekretaris ya. Ya betul. Sebagai sekretaris di sana. Atau langsung kita ke poinnya saja ini. Kalau kita lihat dari BBM ini, tentang minyak kita, katanya untuk menghilangkan banyak-banyak subsidi katanya. Misalnya kan seperti itu. Banyak digunakan oleh bukan pengguna sebenarnya subsidi itu. Kalau dari pandangan Abang sendiri, bagaimana sih tentang BBM ini kalau pandangannya Abang sendiri? Oke ya. Ya. Terkait dengan isu yang lagi hit hari ini ya. Masalah ada yang mengatakan bahwa bahan bakar minyak BBM itu mengalami kenaikan harga. Ada juga yang mengatakan bahwa bahan bakar minyak itu bukan terjadi kenaikan harga, tapi subsidinya yang ditarik, dan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia, dalam jumpa persnya awal-awal itu, saya lupa tanggalnya, yang pastinya hari di mana ditetapkannya harga BBM itu naik atau subsidi itu dihilangkan, kemudian mengalami perubahan harga baik dari pertalite-nya, Pertamax sampai kemudian solar. Nah, hematnya ini saya mengambil dulu apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dalam jumpa persnya, bahwa 70% BBM bersubsidi ini dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Jadi yang harusnya subsidi ini sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi ternyata secara realita, ini menurut pemerintah ya. Secara realita itu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Siapa masyarakat menengah ke atas itu? Yang dimaksud oleh Presiden dalam jumpa persnya itu disampaikan bahwa yang memiliki mobil, kata beliau, yang memiliki mobil. Nah, artinya bukan kemudian masyarakat menengah ke bawah yang benar-benar harapannya, idealnya subsidi itu dinikmati oleh mereka. Sehingga mengingat 70% itu dinikmati oleh mereka, maka ditariklah oleh Presiden. Permasalahannya Bang, begini. Dari awal negara ini merdeka, kemudian di zaman Presiden Soeharto, setelah Presiden Soeharto kemudian diganti oleh Habibie, setelah Habibie kemudian diganti oleh Gus Dur, setelah Gus Dur kemudian Megawati, setelah Megawati SBY, sampai kemudian Jokowi, alasan klasik BBM ini dinaikkan pasti salah satunya adalah tidak tepat sasaran. Iya, tidak tepat sasaran. Pertanyaan saya, masa iya orang yang mengkritisi kenaikan BBM di era Orde Baru, yang hari ini dia yang memimpin, juga permasalahan yang sama? Alasannya tetap klasik. Alasannya tetap salah sasaran. Maka kemarin saya sempat berpikir begini Bang, tunggu dulu, ini benar nggak sih kita ini lagi diurus oleh orang-orang yang berkompetensi? Kenapa saya mengatakan demikian? Kamu yang buat kebijakan, kamu yang mengawasi, kamu yang melaksanakan, lalu kamu juga yang ingin mengatakan bahwa tidak tepat sasaran. Lalu kerjamu apa? Benar nggak kamu ini lagi kerja? Artinya menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik ya di kita. Itu yang pertama. Artinya alasan itu pada dasarnya sangat klasik. Masalah tidak tepat sasaran itu hanya dijadikan alasan bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkatanya terjadi
terjadi kenaikan APBN, dalam hal ini penggunaan APBN terkait ke subsidinya. Bahkan menurut Presiden sendiri bersama Menteri Keuangannya menyampaikan bahwa APBN kita di tahun 2022 mengalami 3 kali kenaikan. Ada di sini kita juga bicara data ya. 3 kali lipat selama tahun 2022, dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Dan menurut Presiden dan Menteri Keuangan bahwa tidak menutup kemungkinan akan mengalami kenaikan yang lebih besar lagi. Untuk mengantisipasi ini, maka salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah menurut dia mereka ya, yang di pusat, pemerintah pusat, maka salah satu untuk menyelamatkan APBN kita adalah mencabut subsidi itu atau menaikkan harganya tadi itu. Namun ketika kita melihat alasan ini, maka penting juga kita melihat data-data yang lain. Benar nggak sih APBN kita ini terjadi kenaikan yang begitu luar biasa dikarenakan subsidi tadi itu atau pembelanjaan yang lainnya? Ketika kita cek data, kita juga mendapatkan beberapa data dari teman-teman di sana bahwa ternyata penggunaan atau data perkembangan belanja pemerintah pusat kita perlu dipahami secara bersama-sama, termasuk teman-teman yang menyaksikan live hari ini, bahwa beberapa data yang penggunaan atau perkembangan belanja pemerintah pusat kita yang besar itu bukan substansinya. Subsidi semisal ketika bicara subsidi itu hanya 248,6 triliun. Yang membengkak di 284,6 triliun. 208. Yang membesar di sini adalah anggaran lain-lain, Pak. Anggaran lain-lain itu sampai di angka 477,5 triliun, lebih besar dari anggaran seperti personil, material, kapital, dan beberapa pembelanjaan yang lainnya. Ketika kita larikan ke politik anggaran secara teoritik, bahwa tidak ketemu secara pemikiran, Bang, bahwa biaya utama, anggaran utama itu lebih kecil daripada biaya lain-lain. Ini kan ibarat kita semacam melaksanakan kegiatan, bahwa biaya pokok kegiatan kita sekian juta, lalu khusus yang lain-lain lebih besar. Ini kan tidak masuk akal. Artinya anggaran yang dikatakan di awal Presiden bahwa terjadi kenaikan 3 kali lipat bukan substansi, melainkan habis digunakan yang lain-lain. Yang lain-lain saya tidak tahu ya, entah itu dilarikan untuk dibuat-buat kegiatan atau apa, saya tidak paham. Artinya tidak sinkron. Ini penting dipahami oleh siapapun itu nantinya sebagai masyarakat. Artinya kita lebih cerdas melihat fenomena ini agar kemudian kita tidak terlena dengan apa yang disampaikan oleh siapapun. Nah, Bang, kalau dilihat misalnya tentang subsidi ini, kalau dari sumber yang saya lihat ini, misalnya pengalihan bantuan langsung tunai, itu kan masuk ke situ. Kalau dilihat itu ada 12,4 triliun, iya kan? Kalau kita lihat dari 70, lebih dari 70% itu subsidi itu yang walaupun justru dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu kan, kan gitu dia. Ini kok bisa apa hubungannya sama BLT? Misalnya seperti itu. Betul. Kalau kita lihat misalnya BLT, berapa sih BLT ini? Sekitar 600.000 ya kalau tidak salah. Saya rasa tidak bisa menutup karena hanya beberapa bulan. Karena kenaikan kan pasti terus berlanjut. Misalnya seperti itu, Bang. Bagaimana sih? Bagaimana sih pandangannya Abang sendiri melihat situasi ini tentang adanya BLT dengan misalnya dengan kenaikan BBM dengan kenaikan BBM itu tadi. Kira-kira menurut ya Abang gimana? Sambil rokokan boleh, bisa boleh ya. Bebas kita nyantai. Untuk mungkin netizen mohon maaf ya kalau dianggap tidak sopan. Mohon maaf di awal. Mohon maaf karena biar lebih santai. Oke ya, jadi begini. Iya, kalau kita lihat seperti itu, Bang. Ada 3 jenis bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menanggulangi kenaikan BBM ini. 1, BLT BBM senilai tadi disebutkan 12,4 triliun
untuk 20,65 juta keluarga sebesar 150 per bulan selama 4 bulan. Ya. Jadi 600. Yang kedua, ada BSU, bantuan subsidi upah 9,6 triliun untuk 16 juta keluarga. Yang ketiga, ada bantuan dari dana transfer umum pemerintah daerah dari pusat itu dipotong selama sebanyak 2%, yaitu 2,17 triliun. Ya benar, 2,17 triliun untuk supir angkutan umum, ojol dan nelayan. Nah, hemat jadi begini. BBM tadi yang disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk barang, dalam bentuk minyak, kemudian dihapus, dicabut, dialihkanlah kemudian dalam bentuk uang langsung diberikan kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat. Jadi begini, analoginya begitu. Bukan analogi tapi memang adanya demikian. sorry, bukan analogi tapi memang adanya demikian. Nah, supaya karena tadi di awal dikatakan tidak tepat sasaran, supaya tepat sasaran ya sudah kita ambil saja uangnya, stop kasih ke Pertamina subsidinya, mending langsung uang kasih ke masyarakat. Ya, kasih ke masyarakat. Maka menjadi pertanyaan besar juga. Yang pertama yang harus kita pahami secara bersama-sama bahwa bantuan langsung tunai BBM yang akan diberikan per bulan September ini, Menteri Sosial langsung mengatakan saat jumpa pers itu, Menteri Sosial langsung mengatakan itu bahwa 50% dari data penerima BLT BBM itu sudah di kantor pos, katanya beliau ya saat itu. Kata beliau. Cuman menjadi pertanyaan begini, 150 per bulan. 150 per bulan dibagi 30 hari. Berarti 5.000 per 5.000. Ketika 5.000 per bulan, kira-kira apa yang bisa digunakan oleh masyarakat 5.000 per bulan? Sementara harga BBM kita Pertalite itu saja naik dari harga berapa Pertalite? Dari harga 7.650 menjadi 10.000, selisih kenaikannya sekitar 2.350. Artinya belum lagi dampak daripada kenaikan BBM-nya. Dampak. Ambil contoh semisal ada beberapa komponen kehidupan layak manusia. Salah satunya komponen pangan. Di komponen pangan itu ada 13. Di sana ada beras, daging dan tetek bengek yang lain lah ya, bla bla segala macam. Tentunya itu akan berdampak. Harga itu akan berdampak. Ketika itu berdampak, pertanyaan besar adalah apakah masyarakat kita dengan bantuan demikian bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan lain, belum kebutuhan dalam sektor pendidikan, dalam sektor kesehatan, dalam sektor papannya untuk pemenuhan bagaimana kemudian yang belum memiliki rumah dia harus bayar sewa rumah atau sewa kos, belum lagi kebutuhan pakaian dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai solusi terkait dengan mengakali memberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk BLT ini semacam obat. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebut anunya ya, semacam obat. Ada obat sakit kepala itu, saya analogikan demikian Bang. Ada obat sakit kepala, dia tidak menyembuhkan tapi hanya meredahkan. Nyeri. Dia tidak menyembuhkan. Sama halnya dengan ini, penyakitnya tidak sembuh tapi meredahkan. Hanya meredahkan rasa nyerinya, bahwa besok sakit lagi. Kira-kira begitu. Masalah BLT. Memang benar kalau dari BLT itu kalau secara logika kita berpikir hanya 5.000 per bulan, karena walaupun kalau tidak salah 5.000 sehari. Kalau 150 sebulan berarti kan 5.000 sehari ya dia ya sekitar segitu. Belum lagi tadi Abang sudah paparkan misalnya dengan data yang ada bantuan subsidi gaji, upah itu kan 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Betul. Bergaji maksimum sekitar 3,5 juta. Ada per bulan ditambah 600.000 dari gaji-gaji yang ada itu kan. Terus kalau dilihat terus dari dampak BBM ini, bukan hanya sekedar sektor BBM saja yang menjadi pusat perhatian kan, ada bahan-bahan pokok kita yang pasti akan ikut dampaknya akan pasti ikut naik. Misalnya seperti saya yang biasa saya bilang tadi melakukan transaksi media elektronik misalnya. Itu kita nggak sadar. Dari biaya admin yang hanya 1.500. Contoh misalnya saya beli listrik, sekarang menjadi 3.000, ya kan?
Misalnya seperti itu. No comment, no comment. Ini mungkin kalau orang yang kebetulan saya pengguna elektronik itu sendiri, saya selalu perhatikan. Ya termasuk saya juga lah. Ya kita kan selalu perhatikan. Yang menjadi pertimbangan di situ kan biaya admin. Gitu, misalnya seperti itu kan menjadi dampak dia dengan 1.500 berapa pengguna menjadi banyak lah duit itu. Kalau dilihat lagi kalau masalah upah gaji, bagaimana menurutnya Bang? Memang erat kaitannya ya, karena begini. Saya teringat dengan kata-katanya founding father kita, Soekarno. Sorry Bang, maju dikit Bang. Oh ya. Biar dekat sama mic. Oke, kita bagi rokoknya Bang. Oh siap, biar nyantai. Oke ya, aman ya. Aman. Jadi begini, saya teringat dengan kata-kata beliau, karena ini menyinggung upah ya. Iya. Buruh adalah soko guru. Maksudnya apa? Buruh adalah soko guru itu karena memang buruh itu sebagai pondasi daripada perekonomian negara. Ketika upah tinggi, maka nilai beli daripada buruh pasti tinggi. Ya. Ketika nilai beli dari buruh ini tinggi, maka akan mendongkrak perekonomian negara. Maka kenapa kemudian saya menyinggung itu? Erat kaitannya dengan BBM-nya. BBM nanti. ya. Permasalahannya hari ini adalah upah buruh tidak mengalami kenaikan. NTB saja UMP NTB, upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita bicara NTB misal dalam siklus lebih kecil selain daripada secara keseluruhan ya pusat ya, mengingat keberadaan kita di NTB hari ini. Upahnya 2 juta, ada di sini UMP-nya 2.207.000. 2.207.000. UMK, upah minimum Kabupaten Sumbawa senilai 2.227.000. Artinya selisih sedikit. Nah, upah ini kemudian menjadi pertanyaan besar, apakah kemudian ini mampu memenuhi kebutuhan layak manusia yang saya katakan tadi itu? Ya. Tentunya tidak. Kenapa kemudian saya katakan begini? Karena menurut penelitian teman-teman pakar ekonomi teman-teman di Universitas Indonesia itu mengatakan demikian. Wilayah NTB-nya bahwa per kepala manusia di NTB itu mengeluarkan sampai dengan 1.500.000 per bulannya. Dalam satu kakak rata-ratanya itu 3 orang. Berarti ada 4.500.000 yang dibutuhkan per bulan oleh masyarakat kita di NTB, termasuk Sumbawa. Pertanyaannya hari ini adalah upah yang 2.227.000 itu mampu menutupi tidak terkait dengan kebutuhan tadi yang saya katakan itu, bahwa per kepala 1.500.000. Belum lagi ditambah kenaikan BBM tadi ini. Ketika BBM terjadi kenaikan tentunya akan mempengaruhi harga yang lainnya, harga pasar yang lainnya. Berarti dari 1.500.000 tadi itu sebelum kenaikan BBM, setelah kenaikan BBM tentunya akan mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, tentunya dalam konteks buruh di sini tentunya orang yang paling merasakan dampak, bukan seolah-olah kita kemudian memposisikan sebagai korban tunggal ya, tidak juga, bahwa salah satu sektor yang benar-benar merasakan dampaknya terkait dengan kenaikan atau terkait dengan dicabutnya subsidi itu, lalu kemudian dialihkan menjadi dalam bentuk bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah itu pun tidak bisa menjamin. Kenapa kemudian kita katakan tidak bisa menjamin? Karena begini, oke lah bahwa upah minimal yang berhak mendapatkan bantuan itu 3.500.000 maksimal. Di atas 3.500.000 maka tidak bisa mendapatkan itu. Jadi ini juga informasi buat teman-teman pekerja dimanapun berada, buruh khususnya di Sumbawa NTB, bagi kawan-kawan yang mempunyai upah di bawah 3.500.000 bisa kemudian mengkonfirmasi agar kemudian terdata sebagai penerima itu, bukan kemudian dalam hal bantuan tadi. Berarti naiknya sekitar 10 sampai 13% dia ya. Apanya itu? UMK-nya. Tidak sampai dia 11% kalau tidak salah. 11%. Ya 11%, tidak sampai 13. Dari 2.217.000 menjadi 2.227.000. Berarti ya UMK Sumbawa 2021. 2.217.000. Nah, kami pun dari Serikat Pekerja sebenarnya sempat menggugat hal itu. Kami menggugat
terkait UMK Sumbawa itu ya, kami menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara mempermasalahkan terkait dengan SK Gubernur yang menetapkan, karena dasar hukum penggunaannya, dasar hukum penetapan upah itu larinya ke PP 36. Sementara kita tahu persis bahwa PP 36 turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja itu sudah inkonstitusional bersyarat. Artinya berdampak luas, tidak boleh diberlakukan. Salah satunya pengupahan. Tapi pemerintah kita ngotot menggunakan itu. Pertanyaan besar di kepala kita, kenapa kemudian ngotot? Kok ngotot sekali? Apa salahnya kembali ke PP 78 menggunakan dasar penetapan PP 78 yang angkanya kalau menggunakan dasar penghitungan PP 78 itu sampai 2,5-2,500-an. Apa salahnya? Toh juga ini perkara kesejahteraan rakyat, dalam hal ini buruh. Nah, kembali ke yang tadi, Bang, kita kembali ke yang tadi masalah bagaimana kemudian buruh terkait dengan kenaikan tadi itu. Ya, saya di awal tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa dengan upahnya mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan layak manusia tadi itu, tentunya ditambah dengan kenaikan BBM itu, mereka akan sangat lebih menjerit lagi. Mereka akan dihadapkan dengan posisi yang benar-benar kebingungan. Makanya kemarin kami juga memprediksi ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi arus gelombang yang lebih besar pengangguran. Karena mau bertahan bekerja di sini dengan upah sekian, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tentunya dia akan merasa stres, akan depresi. Dia akan mengambil spekulasi-spekulasi terkait dengan mencari pekerjaan lain yang belum tentu ada kepastiannya. Makanya kami mengatakan kayaknya akan ada angka pengangguran lebih tinggi nantinya dampak dari pengaruh ini. Karena dilema. Saya mau bertahan, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ada utang nombok. Iya. Yang ada kontrakan nunggak. Nah, anak tidak dibayar sekolahnya, kan begitulah. Oke, sebentar. Kayaknya nggak terganggu itu Bang JR belakangnya. Oh, gas ya. Kayaknya makin mengeras di telinga kita. Tapi iya. Kayaknya di mic saya agak besar, agak naik dia. Nah, kalau dilihat Bang, Oke. ya kan, dari sederet tuntutan alasan teman-teman buruh tentang kenaikan ke BBM, termasuk upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Apakah ini gimana? BBM sudah naik, upahnya belum naik 3 tahun terakhir. Itu makanya. Jadi begini, saya juga agak heran ya ke negara ya. Sampai hari ini alasan mendasar negara sampai tidak seberani itu mengambil sikap terkait dengan kenaikan upah, tidak berani menaikkan upah. Sampai hari ini belum ada alasan yang menjelas dari negara. Kalaupun negara itu belakangan ini menyampaikan bahwa terkait dengan inflasi lah, terus karena daya beli daripada buruh menurun dampak COVID-19 dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita juga akan bicara data. 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan daya beli masyarakat karena pengaruh COVID-19 sudah tidak begitu sudah tidak begitu mengena ya. Mengena. Artinya kita. sudah ada aktivitas ekonomi. Sudah ada aktivitas ekonomi, sudah ada para pengusaha UMKM kecil juga sudah mulai kembali eksis dengan usahanya yang sebelumnya ditutup kembali dibangun lagi. Nah, tentunya di situ ada perputaran ekonomi yang jelas. Ketika terjadi perputaran ekonomi yang jelas, daya beli buruh itu kembali meningkat atau daya beli masyarakat kembali meningkat, maka secara otomatis idealnya upah buruh harus dinaikkan. Ya. Tapi permasalahannya di sini upah buruh tidak dinaikkan. Nah, ketika kita kaji lebih jauh, erat kaitannya kita bicara tentang kaum pemodal. Kenapa kemudian Indonesia menjadi salah satu negara sasaran para kaum pemodal, pemodal atau pengusaha di beberapa luar negeri berbondong-bondong lari ke Indonesia? Karena alasannya satu, upahnya murah.
upah murah itu pun dampak dari ditekannya pemerintah agar upahnya dimurahkan, dipaksa. Jadi makanya negara tidak punya kekuatan untuk mengendalikan upah tadi itu. Dia juga mau melakukan lebih dari itu, terjebak dengan situasi politik yang pernah mereka lakukan, terjebak dari transaksi politik. Tentunya itu yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri, termasuk salah satu buruh. Artinya penting kemudian itu menjadi pemahaman kita bersama-sama. Ya. Sama halnya dengan larinya ke tadi Pertamina tadi itu. Kalau misalnya dilihat lagi tentang BBM ini, termasuk dari alasan teman-teman buruh juga, harga BBM naik saat turunnya harga minyak dunia. Katanya seperti itu. Apakah memang harga minyak dunia ini naik, terus kitanya di Indonesia ikut naik gitu? Tetapi teman-teman buruh mengatakan dengan salah satu di sini saya baca, alasan buruh itu harga BBM naik saat turunnya harga minyak. Betul. Kalau dari pandangan teman-teman PSMMI misalnya gimana? Iya, oke. Kalau tentang minyak itu sendiri. Memang itu ya, karena salah satu alasannya anjlok. Presiden pun mengatakan demikian dalam jumpa persnya. Menteri Keuangan juga, bahwa terjadinya anjlok harga minyak dunia. Secara logika, ini kita sebagai orang bodoh yang mungkin dianggap bukan pakar ekonomi ya. Tapi secara intuisi pemikiran, ini kita bicara intuisi pemikirannya, bahwa segala sesuatu ketika terjadi penurunan harga beli daripada barang yang akan diperjualbelikan, tentunya untuk dijual kembali lebih murah dari harga sebelumnya. Termasuklah minyak dunia tadi itu. Ketika nilainya turun, anjlok, maka tentunya harusnya turun dong. Kita coba cek. Kebetulan saya lupa datanya, tapi bisa dipertanggungjawabkan data itu. Kita cek lah. Kita bukan membandingkan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain, tidak. Tapi penting kemudian dijadikan pertimbangan. Beberapa presiden sebelum Presiden Jokowi hari ini, kita kembali ke SBY misal, bahwa kemudian kita mengamini SBY saat itu menaikkan harga BBM, tidak juga. Tapi yang menjadi pertimbangan maksud saya di sini adalah bahwa presiden sebelumnya itu menaikkan harga minyak ketika harga minyak dunia terjadi kenaikan. Akan tetapi ketika terjadi penurunan, maka harga BBM pun juga ikut mengalami penurunan di dalam negeri. Berbeda kemudian hari ini harga minyak dunia turun tapi harganya dinaikkan. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan besar, ada apa? Siapa di balik istilahnya the power of game ini ya? Artinya kekuatan permainan ini siapa sih sebenarnya? Apa sih maunya sebenarnya? Kok sampai sebegitu tega ya mengambil kebijakan yang sebenarnya dampaknya yang menangis di sini adalah kita sendiri sebagai rakyat. Karena mereka yang berulah, kita yang bertanggung jawab. Repot ini jadinya. Itu pun kalau tidak salah dalam beberapa tahun ini kita kenaikan 2 kali ya. Kurang lebih demikian. Kalau nggak salah ya Bang Adminnya 2 kali ya. 2 kali kalau nggak salah. Nah, dari yang pertama alasannya sama dengan Abang bilang tadi, dalam beberapa tahun ini terakhir kemarin itu kalau nggak salah nggak jauh ya, selahnya nggak jauh dengan kenaikan yang kemarin dengan yang sekarang. Apakah bisa jadi menurut ujung-ujungnya ini bakal ada satu saja bahan bakar kita nanti di Pertamina? Tapi yang ingin saya sampaikan begini Bang, penting juga ingin saya sampaikan begini. Subsidi ini bukan hal yang baru. Ini hal yang lama. Iya, hal yang lama. Kenapa kemudian selalu menjadi alasan? Kalau kemudian ini menjadi hal yang lama, kenapa kemudian baru kali ini ingin dilakukan perubahan? Kenapa tidak di awal kepemerintahannya, misalnya presiden hari ini misalnya, di periode pertamanya misalkan? Kenapa tidak sejak awal itu? Kenapa kemudian hari ini?
Itu juga menjadi pertanyaan besar di kepala kita sebagai masyarakat kalau kita berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih radikal dalam konteks BBM ini. Kenapa baru hari ini? Artinya pertanyaan ini tidak kemudian harus dijawab oleh siapa-siapa, tapi melainkan negara harus hadir menjawab itu untuk memberikan kemudian alasan yang jelas. Kalau karena alasan subsidi ini klasik jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, efek daripada bantuan langsung tunai BBM tadi itu di awal saya katakan bahwa hanya akan menjadi obat perdah nyeri, tapi tidak menyembuhkan. Ya, karena yang dikejar adalah perputaran keuangan di Pertaminanya. Dari 7.650 yang biasanya beredar menjadi 10.000 tentunya berbeda angka perputarannya dengan jumlah kiloliternya tetap. Ambil contoh misalnya, ini sederhana ya. Ketika kita beli 5 liter harga 7.650 menjadi 10.000, jumlah liternya sama tapi jumlah perputaran keuangannya berbeda. Ada perputaran yang besar. Nah, perputaran yang besar ini kemudian siapa yang menikmati? Bahwa kemudian akan dinikmati oleh negara, akan disubsidi dan tetek bengi yang lainnya. Khawatir saya itu hanya bullshit juga. Karena selama ini Pertamina bahkan pernah mengatakan rugi. Lucu ya, bagi saya lucu bang. Pengusaha tunggal rugi. Saya misalnya, saya ini mau jual beras sekabupaten Sumbawa, tidak ada satu orang pun yang usaha beras, hanya saya. Sementara itu kebutuhan pokok. Lalu saya rugi, kan tidak masuk akal. Iya benar. Di sisi lain, kalaupun dibeli dengan harga tidak harga normal, tapi kan diganti oleh negara dengan subsidi sebelum dicabutnya ini. Tapi tetap rugi juga. Hari ini terjadi perputaran ekonomi yang akan besar di tengah Pertamina, dan itu akan berpotensi peredaran keuangan yang arahnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi korupsi secara berjamaah. Itu pasti. Apakah kemudian itu bukan semacam saya ini bahwa berarti kamu pesimis dong, kamu tidak percaya pemerintah dong. Arahnya kan begitu bang. Iya benar. Saya pengen percaya pemerintah, sangat pengen sekali. Tapi berikan saya bukti, berikan saya alasan untuk percaya kalian. Kalau kemudian pekerjaan kalian hanya mengakali, pekerjaan kalian hanya membodohi, pekerjaan kalian hanya menindas, bagaimana kemudian saya mempercaya kalian? Masalah upah buruh saja kalian tidak mampu bereskan. Masalah apa lagi? Bantuan sosial kalian korupsi. Jangankan bantuan sosial, bantuan bencana alam saja disikat bang. Ini kan lucu negara kita ini. Makanya kalau berat juga ya ini negara ini ya, dipimpin oleh orang-orang, mudah-mudahan lah masih ada orang-orang yang mempunyai moral di dalam sana. Jangan sampai tidak ada yang bermoral. Nah, yang ingin saya lanjutkan lagi bang, sorry bang ya, lanjut. Yang ingin saya lanjutkan lagi terkait dengan perputaran keuangan tadi di internal Pertamina itu adalah tidak menutup kemungkinan mafia-mafianya ini. Diakui atau tidak, di internal Pertamina ini kan mafianya begitu ganas ya, begitu luar biasa, mencoba mengendalikan Pertamina, dibungkus atas nama BUMN, menggunakan legalitas negara, tapi untuk kepentingan kelompoknya sendiri kelompoknya. Di internalnya kan begitu banyak. Ambil contoh semisal perusahaan yang ada di dalam Pertamina saja, misalkan ini Pertamina, lalu kemudian muncul El Nusa Petropin sebagai anak perusahaannya, lalu kemudian ada anak perusahaan lagi yang namanya PT Lambang Asas Mulia. Sebelum PT Lambang Asas Mulia misalnya di Sumbawa ada yang namanya PT Kopenusa. Sebelum PT Kopenusa ada PT Alip. Alip itu Alam Insan Fortuna kalau tidak salah ya. Nah, ini semuanya wajah-wajah sama. Yang menjadi pengurus di Pertamina juga di El Nusa Petropin, juga di PT Lambang Asas Mulia. Ambil contoh misalnya saya bekerja di Pertamina, saya ditugaskan juga untuk mengendalikan PT El Nusa Petropin, juga ditugaskan untuk mengendalikan PT Lambang Asas Mulia. Dan itu bukan hanya di Pertamina, pun demikian dengan BUMN kita yang lainnya seperti PLN misalkan. PLN punya anak perusahaan PLNT, punya anak perusahaan PCN. Sama saja, orang yang sama juga. Nah, inilah kemudian yang membuat biaya produksi daripada Pertamina itu sendiri lebih besar. Sehingga keuntungan Pertamina itu lebih banyak dinikmati rentetan tadi ini. Ya, benar.
rentetan tadi. Karena ini walaupun secara etika itu bukan jabatan politik, akan tetapi erat kaitannya berangkat daripada keputusan politik jabatan-jabatan di dalam internal Pertamina. Artinya ketika hal ini menjadi keputusan politik, sudah menjadi rahasia umum di negara kita, Indonesia Raya, bahwa ada kemudian upeti yang harus dibayarkan. Kemana dibayarkan ini? Tentunya kepada orang-orang yang bisa menjamin hal ini. Ini kemudian yang harus dibersihkan. Kalau negara tidak punya kekuatan untuk mengintervensi Pertamina agar mampu membersihkan para mafianya, tidak punya kekuatan, berarti negara dikendalikan oleh mafia. Ketika negara dikendalikan oleh mafia, maka arahnya ekonomi kita tidak dikontrol, berarti bebas. Ketika bebas, maka kita fix, kita adalah kapitalis demokrasi. Kita kapitalisme demokrasi, bukan lagi Pancasila. Fix kita kapitalisme demokrasi ketika ekonominya bebas, ketika negara tidak mampu mengontrol harga, ketika negara tidak diberikan kekuatan untuk mengantisipasi terkait dengan peredaran ekonomi atau harga-harga pasar kemudian yang ditentukan oleh para korporasi-korporasi besar ini. Berarti Bang tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dampak dari segalanya ini terjadi PHK. Bisa jadi kan? Yang mana Bang? Misalnya seperti alasan teman-teman buruh bahwa ongkos energi industri akan meningkat, ya kan? Sehingga memicu pemutusan hubungan kerja, katanya. Bisa jadi ini akan berpicu ke situ. Betul. Bukan bisa jadi. Di awal tadi sudah saya katakan. Di awal sudah saya katakan tadi bahwa akan terjadi gelombang arus PHK besar-besaran. Artinya akan ada angka pengangguran yang begitu besar nantinya. Prediksinya di 2023 itu akan terjadi hal itu. Iya. Alasan tadi Abang tadi sudah mengatakan bahwa ada ongkos produksi, ada biaya produksi kemudian yang lebih meningkat, sementara daya beli masyarakatnya tidak stabil, misalkan kayak bla bla segala macam dan tetek bengi yang lain lah ya. Nah, bahkan salah satu presiden buruh ya, bukan presiden Indonesia. Kalau presiden Indonesia kan Joko Widodo. Ini presiden buruh ya, artinya organisasi buruh. Said Iqbal, yang kemudian beliau adalah Majelis Nasional FSPMI, di mana saya berproses hari ini. Beliau mengatakan begini, bahwa sudah ada 2 perusahaan besar yang mengkonfirmasi ke beliau bahwa kami akan tutup karena kami tidak bisa membiayai lagi terkait dengan biaya produksi perusahaan. Kami serba repot, kata perusahaannya. Mem-PHK pekerja kami dihantam serikat pekerjanya. Tidak kami PHK sementara biaya produksi lebih besar daripada pemasukannya. Artinya mau tidak mau kita failitkan saja perusahaan. Tutup perusahaan. Nah, ketika perusahaan ditutup, ada ribuan kemudian pekerja yang harus di PHK. Bisa dibayangkan ribuan pekerja ini yang di PHK, yang punya anak istri di rumah menunggu hanya untuk makan Pak sehari sekali. Bayangkan di mana negara hari ini melihat hal itu. Tentunya negara juga harus melihat ini dong. Tidak hanya melihat angka-angka yang coba dijelaskan bahwa beginilah terkait APBN kita anjlok lah, terkait inilah apa segala macam. Bukan hanya itu, tapi ada pertimbangan sosial di sini. Ada ribuan istri buruh, ada ribuan anak buruh yang kemudian terancam masa depannya, terancam sekolahnya tidak dilanjutkan, terancam kemudian istrinya tidak bisa memenuhi rumah tangganya, terancam kemudian perekonomiannya yang arahnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi cerai-berai. Karena salah satu hal itu terjadi tentunya alasannya kan perekonomian. Negara harus hadir di sini melihat ini, tidak kemudian menutup telinga, menutup mata untuk melihat fenomena-fenomena sosial seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Bung Said Iqbal selaku presiden KSPI hari ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai konfederasinya FSPMI. Ya, karena dilihat kan dari teman-teman, karena memang teman-teman buruh yang lebih banyak mendominasi tentang BBM ini kan, karena memang teman-teman buruh itu berkaitan langsung dengan misalnya dengan
bekerja dengan bahan pokok yang ada di kita ini, termasuk kita yang ada pekerjaan yang menaikkan harga bermain musisi saja itu sangat sulit kan Bang. Padahal sekarang ongkos kita pergi saja itu dari 10.000 sudah naik menjadi 20.000. Sementara kita mau menaikkan harga saja itu setengah mati kan. Kita di Sumbawa ini fakta di Sumbawa, dengan apalagi dengan alasan teman-teman buruh juga bahwa angka inflasi itu bisa 6,5 sampai 8%. Ya kan katanya seperti itu, sehingga harga kebutuhan pokok kita akan meroket. Misalnya seperti itu. Kalau dari melihat dari sisi teman-teman buruh, alasan ini bisa dipaparkan misalnya seperti itu. Misal angka inflasinya 6,5 sampai 8% akan meroket katanya. Itu gimana Bang? Maksudnya itu begini. Bahwa inflasi kita mencapai di angka itu akan berpengaruh kepada harga barang, harga jual daripada kebutuhan pokok masyarakat melambung. Ketika kita kaitkan dengan terjadinya kenaikan BBM tadi itu. Nah, kenaikan BBM itu terjadi, lalu ditambah dengan itu, tidak terjadi saja kita sudah kerepotan. Apalagi, dan ini sudah terjadi, terjadi ya. Beberapa harga pangan itu sudah mulai naik ya, Ya benar, sudah mulai naik. Sudah mulai terasa, masyarakat sudah mulai mengeluh termasuk transportasi kan sudah mulai naik. Yang naik. Biasanya travel dari 120 sekarang sudah menjadi berapa ya? Sekitar 160 kalau tidak salah. Kapal cepat dari 120 sekarang menjadi 200 sekian. Ini kan bisa dikatakan tinggi. Sangat tinggi. Makanya dibilang tadi sangat meroket. Alasannya memang masuk akal juga teman-teman buruh itu. Kalau pandangan yang lain Bang tentang itu, tentang inflasi tadi itu, meroketnya harga ini, bagaimana sih caranya kita untuk mengakali ini bisa? Ya mengakali turun sih nggak bisa juga. Naikkan upah buruh. Salah satunya naikkan upah buruh. Salah satu solusinya adalah naikkan upah buruh. Kira-kira berapa persen Bang? Tentunya akan mengikuti perkembangan terkait dengan inflasi itu sendiri. Ya, perhitungannya karena ada sistem perhitungan yang pakem ya, di aturan juga diatur ya. Apabila kemudian inflasinya sekian, maka perhitungannya dasarnya tingkat inflasi ini, maka ketemu angkanya nanti. Karena begini, angka yang ditemukan nanti untuk upah buruh agar bisa memenuhi kebutuhan dampak inflasi ini. Logikanya demikian. Jadi kalau mau, karena upah yang hari ini belum memenuhi dampak dari inflasi itu. Kalau mau kemudian buruhnya mempunyai nilai beli tinggi, maka kemudian upahnya harus dinaikkan. Terkait jumlahnya, tentunya kita akan bicara terkait dengan disinkronkan inflasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, saya lebih sepakat begini. Saya ingin mengejar pernyataan Presiden sebenarnya yang mengatakan bahwa tidak tepat sasaran. Ya benar. Saya ingin mengejar itu sebenarnya. Kalau kemudian itu disebutkan tidak tepat sasaran terkait dengan subsidi itu sendiri karena dinikmati yang bermobil katanya, apa bedanya sih? Apa salahnya sih misalkan ya? Ini hanya pemikiran biar saja ya. Di tengah 4.0 kemajuan teknologi, apa salahnya SPBU, mesin-mesin di SPBU ini dibuatkan kemudian semacam mekanisme atau aturan untuk mengontrol harga. Dibuatkan saja 2 harga untuk mengidentifikasi mana yang tidak menengah, mana yang menengah. Sederhana saja, bedakan saja dari jenis kendaraan. Kalau motor berikan harga sekian, kalau mobil berikan harga sekian, tinggal pencet tombol. Artinya ini sangat sederhana. Kalau kemudian dia ingin mengatakan salah sasaran dan segala macam, artinya pernyataan yang saya sampaikan ini bukan kemudian harus begitu juga. Artinya ada kemudian upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki agar tepat sasaran tadi itu. Atau mungkin BLT-nya nggak 4 bulan, bisa setiap bulan aja, setiap tahun berlakunya. bisa juga sebenarnya. Kan kalau dilihat misalnya kayak kemarin Covid kan juga bisa dikatakan bahwa bisa pereda sakit kepala juga kan.
Kan seperti kayaknya kan ini juga sinkron menurut saya kalau kita berbicara tentang bantuan itu dan hanya 4 bulan, kecuali dia berlakunya setiap kecuali BBM naik hanya 4 bulan. ya, kecuali misalkan. hanya 4 bulan, Iya, BBM-nya naik, begitu 4 bulan lagi naik. Karena begini juga Ya, Bang, apa ya. ya, BLT bantuan ini juga pada dasarnya kalau kita mau kaji secara sistem kenegaraan juga tidak bisa menjadi Ya. patokan. Karena pada dasarnya perputaran keuangannya itu saja. Uang dari negara kembali negara, uang dari negara Ya. kembali ke negara. Artinya semakin tinggi bantuan sosialnya, maka akan terjadi pelambatan perputaran perekonomian, karena uang yang diputar itu saja. Berbeda bukan kemudian saya tidak mengamini BLT ya, Iya, akan benar. tetapi jangan sampai BLT ini semacam menjadi candu baru di Iya. masyarakat. Jangan sampai ini menjadi tren baru di masing-masing pemerintah. Ya karena bukan sekali ini saja kan BLT itu, termasuk Karena di begini. beberapa tahun terakhir. Mohon maaf mungkin ya kalau agak ya. Ambil contoh semisal presiden sebelum yang sekarang, Iya. artinya partai pemenang sebelum partai sekarang itu dikritisi habis-habisan oleh partai pemenang sekarang. Partai pemenang sekarang mengkritisi partai pemenang sebelum partai hari ini bahwa BLT itu BLT itu sama halnya dengan melecehkan harga diri rakyat sampai menolak besar-besaran kan. Iya, saya pernah dengar pernyataan Tapi itu. setelah dia menjadi pemenang, malah dia yang lebih besar. Kan repot ini. Iya. Bahkan bukan hanya sekali kan? Lah itu makanya bukan hanya Iya. sekali, malahan bervariasi Bervariasi kan? Lebih bervariatif lagi. Iya. Artinya lagu lama kaset baru. Oh iya benar. Lagu lama ya pita baru lah. Kemarin pakai tape, sekarang CD, yang sekarang sudah masuk ke YouTube. Kalau dari teman, kira-kira kalau dari teman petani, Ya, ya. kalau dilihat dari teman-teman petani, apakah berdampak kenaikan harga gabah itu sendiri dengan BBM-nya? Pasti kan punya operasional, misalnya kayak penggunaan traktor ya namanya itu ya, traktor. Apakah sudah mulai ada dampak kenaikan enggak? Atau teman-teman petani juga bisa menaikkan harga itu sendiri? Betul. Jadi begini juga. Penting juga dalam sektor petani, Ya. nelayan, karena erat kaitannya penggunaan BBM juga. Iya benar. Petani tentunya sangat membutuhkan biaya produksi itu. Salah satunya biaya produksi membajak sawah, Ya. panen sawah, karena sekarang sudah serba mesin ya. Ya serba mesin. Serba mesin yang kemudian menggunakan tenaga mesin yang berbahan bakar minyak tadi itu, maka erat kaitannya dengan harga produksi, harga produksi tadi itu, biaya produksi. Iya. Nah, kalau terkait dengan harga gabahnya, jagungnya, sampai hari ini saya belum tahu apakah terjadi kenaikan atau tidak. Iya. Saya belum tahu kalau hal itu. Cuman dikhawatirkan ini tidak mengalami kenaikan. Dikhawatirkan tidak mengalami kenaikan. Benar, Bang. Beberapa teman-teman diskusi masalah jagung, harganya masih sama dari sebelumnya. Apakah kemudian karena masih awal-awal atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Apakah awal-awal atau bagaimana, saya belum paham. Iya. Karena kalau saya ingin mengatakan gini-gini, takutnya salah juga. Itu artinya saya sama halnya memberikan informasi salah juga kepada masyarakat halayak umum. Tapi prediksi kita, prediksi ini bahwa akan dimainkan juga dalam konteks korporasi pertanian itu sendiri terkait gabah dan jagung. Tidak menutup kemungkinan akan dijadikan kesempatan besar oleh para kaum pemodal. Kaum pemodal ini siapa? Kapital. Karena kita tahu persis wataknya mereka, bagaimana kemudian mengeluarkan biaya lebih sedikit dan mengambil keuntungan lebih besar. Terlepas petaninya mau apa segala macam urusan lain, yang penting hasil panen kalian jual ke saya dong. Itu saja sih. Artinya PR-nya pemerintah hari ini juga penting mengontrol itu. Ya, Belum lagi nelayan juga begitu. Ya, Begini, erat kaitannya dengan penggunaan solar. Ini Ya. nelayannya, penggunaan solar. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kemudian harga jual daripada hasil tangkapnya mereka? Apakah kemudian hasil tangkap mereka itu bisa memenuhi kebutuhan layak sebagai manusia? Secara fenomena sebelum kenaikan BBM, silakan dicek, data mengatakan sebelum kenaikan BBM banyak sekali anak nelayan yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Bahkan
para anggota keluarga nelayan menunggu kematiannya di rumahnya karena tidak bisa membiayai rumah sakit. BPJS ada, iya, tapi kita ketahui sendiri bahwa BPJS itu kemudian pada dasarnya masih banyak yang bermasalah di dalamnya. Bahkan mengalami kenaikan. BPJS yang mengalami kenaikan. Iya. Nah, itu repot juga ya. Iya. Mumpung disinggung Bang, BPJS mengalami kenaikan. Iya kan? Kan karena dampak BBM juga, Bang. Jadi begini. Iya. Saya repot juga. Saya agak bingung dengan BPJS ini. Negara kan tidak melakukan apa-apa tentang kesehatan. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan bahwa negara melakukan apa-apa tentang biaya kesehatan? No, sama sekali tidak. Negara analoginya sederhana, hanya ini celengan. Silakan menabung. Nanti kalau kalian sakit ambil sendiri uangnya. Kan begitu BPJS. Iya. Lantas di mana kehadiran negara dalam pembiayaan orang sakit? Kan tidak ada. Kenapa mengalami kenaikan? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Artinya negara ini karena begini. Untuk menjawab kenapa kemudian mengalami kenaikan, ini bisa dibantah silakan. Terkait anggaran BPJS itu sekian triliun, karena tidak mungkin sekali itu langsung diambil oleh masyarakat itu sendiri, tidak. Tapi ada kesempatan bagi negara untuk mengelola seperti dana haji. Dikumpulkan lalu kemudian dikelola dulu oleh negara. Dikelola dulu oleh negara, dibuat ini untuk memenuhi syahwat politik negara. Karena substansi negara melakukan situs-situs politiknya agar kemudian menjadi kenangan pasca kepemerintahannya agar terpilih lagi, agar semacam ada situs peninggalan yang sebenarnya tidak substansi sama sekali itu. Nah, ini kemudian yang harus menjadi perhatian kita ya, masalah BPJS juga. Padahal kita sudah punya celengan sendiri kan. Lah iya, ada repot juga. Terus mengalami kenaikan dan itu berdampak juga dengan teman-teman yang lain, misalnya kayak saya lebih pusat perhatian saya ke teman-teman nelayan, petani, ini kan buruh terus karena ini satu kesatuan ya. Ketika BBM naik, maka otomatis semua produksi akan akan melambung dia. Nah, dari semua yang kita bicarakan ini, apakah akan menjadi masalah baru dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Oke. Sebenarnya begini, bukan masalah baru, tapi rentetan masalah lama. Rentetan masalah lama. Jadi begini. Diakui atau tidak, kenaikan BBM ini dampak daripada Omnibus Law. Kenapa kemudian buruh itu meminta dalam konteks demo besar-besarannya, sampai prediksinya sampai di bulan Desember kita akan selalu melakukan aksi parlementer jalanan, demonstrasi untuk menolak kenaikan BBM itu. Kami selalu menolak Omnibus Law, naikkan upah buruh 2023. Kenapa kita selalu melakukan itu? Karena erat kaitannya dengan Omnibus Law. Omnibus Law ini kan menggampangkan semua hal. Bukan kemudian kita suka kemudian kita suka hal-hal yang mempersulit, tidak juga. Tapi penting kemudian dipertimbangkan dampaknya. Oke lah, bicara untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, tapi jangan sampai semacam mengobati sakit kepala tapi timbul penyakit baru, yaitu sakit perut. Artinya Omnibus Law ingin mengobati sakit kepala, tapi ternyata mengalami penyakit baru, itu sakit perut. Artinya tidak kemudian memberikan solusi di sini. Kenapa kemudian kita selalu mengatakan tolak Omnibus Law? Karena BBM ini kenaikan BBM irisan daripada ditetapkannya Omnibus Law itu sendiri. Walaupun Omnibus Law-nya sudah inkonstitusional bersyarat di tahun 2021 bulan November, akhir bulan November kalau tidak salah 2021 di sidang putusan MK. Cuman masih bisa diberlakukan selama 2 tahun itu, selama perbaikan itu. Yang tidak bisa diberlakukan hanya yang berdampak luas. Kalau dilihat perkembangan dari teman-teman yang sempat kemarin ada demo tentang Omnibus Law, ini agak sedikit, tapi maaf, kenapa saat ini hilang itu, Bang? Oke. Mungkin begini ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Jadi begini, Omnibus Law itu awal-awal ditetapkannya kelihatan besar gerakannya karena euforia daripada teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi manapun atau elemen manapun ikut serta ambil bagian untuk menolak Omnibus Law, melakukan penolakan Omnibus Law. Nah, salah satu elemen yang hadir menolak saat itu adalah buruh.
adalah Iya, organisasi benar, buruh, serikat pekerja, serikat buruh, termasuk kami FSPMI. Pasca daripada euforianya aksi di awal itu, untuk aksi beberapa kali lagi itu hampir secara keseluruhan tidak melakukan aksi itu, bahwa menolak tetap tapi tidak melakukan gerakan aksinya, tidak melakukan stop satu kali itu. Nah, yang konsisten melakukan penolakan itu hanya teman-teman buruh FSPMI termasuk kami di sini. Ya. Melakukan penolakan. Nah, karena jumlah masa penolakannya lebih sedikit daripada sebelumnya sehingga kelihatan tidak ada. Sehingga karena juga diakui atau tidak, media dalam hal ini yang mampu dikendalikan oleh pemerintah agar bagaimana sesedikit mungkin tidak beredar aksi-aksi penolakan Omnibus Law pada saat itu. Akan tetapi kami dari buruh selain melakukan penolakan dalam bentuk demonstrasi, kami juga melakukan masukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami menggugat Omnibus Law itu sendiri, kami menggugat. Artinya ada konsistensi dari teman-teman buruh menolak Omnibus Law. Bukan kemudian yang lain kita katakan tidak konsisten, tidak juga. Cuman hanya perkara euforianya berbeda sehingga kelihatan tidak terlihat. Iya, karena euforianya agak berbeda dengan yang kemarin ya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman buruh tetap memperjuangkan tentang karena Omnibus Law ini bukan hanya tentang cipta kerja itu sendiri, tapi banyak rentetannya kan. Banyak sekali. Iya, banyak sekali karena mungkin teman-teman buruh lebih fokusnya ke tentang upah gitu kan. Karena klaster tenaga kerjaannya dan melihat dari dampak BBM-nya ini mulai menjadi apa katanya Bang tadi, masalah lama yang timbul lagi sekarang menjadi baru kan gitu. Kita tarik satu komentar dari teman-teman netizen karena sahabat cerdas liputan Sumbawa itu komentarnya cerdas-cerdas semua. Oke, sekarang pemerintah menyuruh rakyatnya mandiri dengan menghapus subsidi, katanya. Ya seharusnya pemerintah juga harus mandiri dengan menghilangkan semua pajak. Cerdas sekali. Iya. Kira-kira menurutnya Amang ini gimana? Ini kita ngambil satu dari teman. Ini saya senang dengan komentarnya Bambang Susanto ini. Sekarang pemerintah menyuruh rakyatnya mandiri dengan menghapus subsidi. Ya seharusnya pemerintah juga harus mandiri dengan menghilangkan semua pajak yang ada. Betul. Artinya komentar saya anggap begini, bahasa itu walaupun mungkin sekilas itu hanya sekedar bahasa yang menggelitik, tapi kalau kita kaji lebih mendalam bahasa itu sebuah kritikan yang sangat pedas kepada negara. Artinya pemerintah pusat harus sadar betul dengan bahasa itu. Itu sebuah tamparan yang sangat luar biasa bagi saya bahasa itu. Bagaimana mungkin bahasa mandiri diberikan kepada masyarakat, misalnya disuruh mandiri dan segala macam, sementara kalian yang ada di birokrasi dipilih kemudian untuk bagaimana kemudian mengelola negara yang kami ini di dalam negara. Kami ini di dalam negara, kelola kami sebaik mungkin. Jangan akali kami, jangan bohongi kami, jangan tindas kami, jangan kamu berutang lalu kami yang membayar utang itu. Iya benar. Jangan sampai kemudian lempar batu sembunyi tangan. Kalian berulah lalu kemudian kami yang bertanggung jawab. Bahwa kita punya tanggung jawab yang sama, iya saya sepakat. Tapi kalian yang punya kewenangan dan kebijakan terkait daripada kepercayaan yang kami taruh kepada kalian, sehingga kalian bisa duduk di kursi yang cukup empuk itu ya. Mungkin karena terlalu empuknya sampai ketiduran sehingga tidak tahu cara mengurusi rakyat ya. Iya. Nah itu. Terus yang selanjutnya begini adalah bahwa maksud daripada bahasa itu, mohon maaf bukan kemudian menafsiri kepada Mas Bambang tadi yang pemilik komentar, bukan kemudian saya sok tahu ingin menafsiri, tidak, saya mencoba mengkaitkan saja bahwa benar kata beliau begini, harusnya negara itu lebih mampu mengatur setiap korporasi atau setiap pengusaha yang berusaha di Indonesia termasuk BUMN agar kemudian hasilnya benar-benar dinikmati oleh rakyat. Iya benar. Salah satu pilar bangsa kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 45 di dalamnya mengatakan begini, bumi, air, udara yang terkandung ya, artinya semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Idealnya begitu.
Pertanyaannya hari ini, apakah kemudian itu dijalankan? Khawatir saya, kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh orang segelintir saja. Harusnya itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk bisa termasuk BBM. Ini kan minyak bumi ini, Pak. Minyak bumi yang kemudian harusnya diperuntukkan buat kita. Bukan kemudian kita sebagai pemilik daripada negara ini membeli apa yang menjadi barang kita sendiri. Kan repot. Analoginya seperti begini. Mohon maaf ya, agak adu ya. Ya, siap. Tidak masalah, Bang ya. Tidak masalah. Lanjut. Analoginya begini. Petani kita tanam padi beli beras. Lucu tidak? Iya. Petani kita tanam padi tapi beli beras. Dia yang menanam, dia yang membeli. Sama halnya lah dengan kekayaan alam kita. Kita yang punya, tapi kemudian kita beli. Bukan kemudian saya menolak beli BBM ya, tidak ya. Ini analogi. Penting kemudian kita pahami. Sumbawa semisal, kita Sumbawa. Kita punya tambang emas. Pertanyaannya hari ini, Sumbawa dengan keberadaannya punya tambang emas, tapi dia berada di posisi 334 kabupaten termiskin dari jumlah kabupaten se-Indonesia. Provinsi NTB berada di posisi 9 dari 10 provinsi termiskin di Indonesia, padahal punya tambang. Kemana semua ini? Bahwa kemudian banyak pengangguran di Sumbawa misalkan, kemana semua lapangan pekerjaan di tambang? Kita cek di tambang, kan sudah banyak orang Sumbawa masuk, benar tidak? Seandainya tidak terjadi penolakan pembangunan smelter, ini penting buat teman-teman. Bukan saya melenceng dari pembahasan sebelumnya ya, tapi penting menjadi pertimbangan karena erat kaitannya dengan pertanyaan tadi itu. Seandainya tidak terjadi penolakan, 8.000 tenaga kerja asing dari Tiongkok akan didatangkan ke Sumbawa untuk pembangunan smelter. 2 kloter. Kloter pertama 4.000 untuk pengerjaan pembangunannya, kloter kedua 4.000 untuk pengelolaan. Ketika dilaksanakan, kemudian terjadilah penolakan, termasuk dari kami FSPMI pernah menaikkan tulisan. Ada dua kali. Yang satu, Sumbawa terancam dikuasai TKA. Yang kedua, kartu kuning buat Gubernur NTB secara kelembagaan. Dalam hal ini kami mengkritisi bahwa hati-hati, harus ada antisipasi. Kenapa kemudian kami tahu angka itu? Berangkat dari letter of intent, perjanjian daripada PT Amin, anak perusahaan PT Aman Mineral, yang menandatangani dengan 2 perusahaan pemenang tender pembangunan smelter dan pengelolaan smelter, perusahaan dari Cina. Saya lupa nama perusahaannya, yang pastinya saya bisa mempertanggungjawabkan data itu. Nah, sehingga isi daripada perjanjian itu bahwa perusahaan pemenang tender dia yang berhak untuk menentukan tenaga kerjanya, sehingga mau didatangkan dari Cina. Masa iya orang angkat batu harus menggunakan orang Cina? Apakah orang Sumbawa tidak mohon maaf ya dalam kutip yang saya maksud, apakah orang Sumbawa tidak bisa hanya sekedar angkat batu? Masa harus menggunakan orang Cina? Bukan kemudian saya anti Cina, tidak. Tapi yang saya maksud di sini adalah minimal ada fungsi, adanya pembangunan smelter itu untuk masyarakat kita. Tapi alhamdulillah hari ini kemudian itu terjadi penolakan, akhirnya adalah lapangan pekerjaan. Ya, seperti kemarin kan teman-teman di sana. Cuman masih penting, masih menjadi pertanyaan besar di kita itu adalah kemana semua hasil alam kita? Kenapa kemudian tidak bisa menjadi pemasukan untuk diperuntukkan kesejahteraan rakyat kita? Seandainya bisa diperuntukkan, seandainya itu jalan, tidak mungkin BBM dinaikkan. Tidak mungkin perekonomian kita anjlok. Tidak mungkin APBN kita jebol. Tidak mungkin ada bahasa salah sasaran, tidak mungkin ada BLT, tidak mungkin ada BSU, tidak mungkin ada TTT bengek yang lainnya yang menjadi alasan. Terlalu banyak hal yang nggak penting di APBN, Bang. Termasuk dana pensiun teman-teman kita yang di sana yang tetap berlaku kan. Kalau kita mau lihat sih, ada benarnya kata salah satu media yang saya tonton, termasuk tidak imbang, misalnya PNS yang bekerjanya jauh sekali kan mendapatkan dana pensiun itu wajar. Ini yang hanya 5 tahun ataupun bisa 10 tahun mendapatkan dana pensiun seumur hidup, kan ini yang membuat APBN kita mungkin bisa jadi itu menjadi beban negara. Menjadi beban negara. Karena kalau kita lihat ini juga yang bisa jadi pemicu harga BBM itu naik karena bengkak sekali kita punya. Salah satu sektornya. Ya, salah satu sektornya bahwa banyak hal yang perlu dibayar oleh negara kita, hal-hal yang nggak penting.
Bisa jadi begitu kan. Ini pertanyaan terakhir Bang. Seandainya Abang jadi dikasih 30 detik menjadi pemimpin, apa yang Abang katakan untuk Indonesia? 30 detik saja. Oke ya. Kayaknya ini pertanyaannya apa ya? Tapi menarik, Yeah. tidak masalah. Artinya begini, sederhana yang ingin saya sampaikan. Kalaupun kalau misalkan itu terjadi, semisalkan langkah pertama yang bisa apa ya? Kalau saya ingin mengatakan langsung yang saya lakukan kok kesannya kampanye ya. Iya. Ini pertanyaan dari saya. Seandainya 30 detik saja Abang dikasih jadi pemimpin, maka kita berantas semua mafianya. Berantas semua mafianya. Wow, iya. Yang penting jangan berantas saya aja. Oke Bang, terima kasih apa yang sudah kita bincangkan di sini sangat bermanfaat sekali, termasuk buat saya selasa kuliah. Bang, mungkin terakhir ya. Ya boleh. Ya. Ini penting. Jadi mungkin bagi kawan-kawan buruh dimanapun berada, termasuk masyarakat Indonesia NTB khususnya Sumbawa, penting kami sampaikan bahwa konsistensi dalam penolakan BBM harus selalu dilakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di samping terjadi penolakan BBM, semua kawan-kawan termasuk masyarakat Sumbawa harus lebih hati-hati terkait dengan Omnibus Law yang hari ini coba diakali untuk kembali ditetapkan lagi agar bisa diperbaiki selama 2 tahun, sehingga undang-undang terkait P3-nya itu dalam pembuatan undang-undangnya itu mau direvisi untuk menetapkan itu. Maka sampai detik ini, sampai hari ini kita dari kawan-kawan buruh mengajak semua teman-teman harus selalu menyuarakan menolak yang namanya Omnibus Law itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah harus terjadi kenaikan upah tahun 2023. Kenaikannya pun bukan hanya sekedar dinaikkan, tapi harus menyesuaikan tingkat inflasi tadi itu dan minimal mampu memenuhi kebutuhan pokok kehidupan layak manusia, KHL, kebutuhan layak manusia. Dalam hal ini penting saya sampaikan di sini, dalam hal ini yang harus dipenuhi adalah komponen kehidupan layak manusia, pangan dalam hal ini makan dan minuman, sandang dalam hal ini pakaian, papan dalam hal ini rumah, pendidikan dan kesehatan. Terus ada transportasi, ada rekreasi dan tabungan. Minimal ini mampu memenuhi dari upah yang dinaikkan oleh pemerintah. Saya ulangi sekali lagi, 3, tolak BBM, tolak Omnibus Law, lakukan kenaikan upah tahun 2023. Ya, 2003. Saya sempat baca itu 10-13% kalau tidak salah ya. Itu kenaikan upah teman-teman. Oke Bang. Apa yang kita sudah bincangkan di sini ini sangat luar biasa sekali, menjadi bermanfaat buat teman-teman apa yang sudah dibicarakan, dan saya seolah-olah seakan-akan saya sedang kuliah tadi di sini. Jadi penjelasannya atau pemaparannya itu sangat jelas sekali bahwa kenaikan BBM ini berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan kita, termasuk daya beli kita, termasuk harga-harga bahan pokok yang sudah kita dengar dari penjelasan Abang di depan saya ini. Terima kasih sudah menonton Liputan Sumbawa. Semangat terus teman-teman cerdas Liputan Sumbawa. Saya Det Simponi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.